Audio Jungle. Ya, selamat pagi Pak Kades. Pagi juga. Ya Pak Kades, ini beberapa hari yang lalu Desa Bulupayung ini agak sedikit naik isunya terkait mengenai adanya warga Bapak yang berurusan dengan Kejaksaan Negeri Cilacap. Ini dengan terkait hal itu, tanggapan Bapak yang bisa disampaikan kepada masyarakat Bulupayung itu apa ini Pak? Ya, memang betul. Ini terjadi permasalahan yang sudah diangkat di tingkat kejaksaan. Ini memang betul kaitan dengan BUMDes Desa Bulupayung, Bulupayung Makmur. BUMDes BUMDes Bulupayung Makmur. Memang betul. Saya pribadi selaku yang dituakan atau yang pemangku kebijakan di yang sekarang ini, terjadinya permasalahan itu terjadi di akhir tahun 2016 sampai sekarang, sehingga permasalahan itu diangkatnya dari tahun 2016 sampai sekarang. Nah, kami atau saya selaku pemerintah desa yang sekarang sudah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan itu, walaupun itu peristiwa atau kejadian di masa lampau, tapi karena sekarang saya yang duduk di pemerintahan sekarang berusaha menyelesaikan di tingkat intern. Sudah beberapa kali saya rapatkan demi penyelesaian, namun penyelesaian itu tidak kunjung selesai di tingkat desa, sehingga sampai di tingkat yang berwajib lah atau berwenang, yaitu kejaksaan. Nah, dalam hal ini saya berharap kepada para penentu kebijakan, dalam hal ini penentu hukum, ya tolonglah dalam hal ini, kalau memang itu hanya kesalahan administrasi, ya tolong untuk bisa diselesaikan secara administrasi. Jangan ya kebijakan-kebijakan dari pemangku hukum itu ya tolong untuk bisa seteliti mungkin lah. Saya juga berharap di tingkat atau di inspektorat juga penghitungan kerugian negara juga tolong bisa diteliti kembali, dicek kembali, sehingga yang benar akan terjadi kebenaran gitu. Kebenaran. Terus saya berharap saya sebenarnya nelangsa lah, tembung Jawa itu nelangsa, karena sudah terjadi warga Bulupayung yang ada sudah diamankan lah, sudah diamankan di kejaksaan. Saya sebenarnya tidak berharap seperti itu, karena permasalahan ini masih berjalan. Seperti itu. Oke Pak Kades, tapi Pak Kades mungkin barangkali perlu ada sedikit penjelasan. Kalau tadi Pak Kades menyampaikan permasalahan itu dihitung dari tahun 2016 hingga kini, ya kan? Tentunya apakah di dalam kaitan itu Pak Kades berharap agar ketelitian mungkin inspektorat dalam menghitung terkait dugaan kerugian, ya Pak ya? Betul. Tapi memang selama Pak Kades menjabat ini yang baru, memang tidak pernah ada aliran masuk dari penghasilan BUMDes yang dikelola distributor itu, atau gimana? Justru itu, karena tidak aliran masuk ke desa, sehingga saya kejar terus. Baik saya mengejar, saya meminta laporan secara administrasi pembukuannya, baik meminta real keuangan untuk yang
masuk ke BUMDes gitu. Sudah berapa kali itu pengurus BUMDes dan pengelola yang lain dipanggil oleh Pak Kades dalam kerangka mempertanggungjawabkan aliran yang harus masuk ke kas desa pada waktu itu, Pak Kades? Kalau tidak salah 5 atau 6 kali sudah saya rapatkan. Artinya memang Pak Kades itu sebenarnya sudah berulang-ulang kali memberikan teguran dan lain sebagainya dalam rapat pemanggilan itu ya Pak ya? Betul, sudah berkali-kali. Baik ke BUMDes, pengurus BUMDes sendiri maupun ke pihak ketiga ya. Ketiga sudah berulang-ulang saya rapatkan, yaitu demi penyelesaian di intern desa. Dengan adanya kejadian seperti ini yang sudah menjadi bubur, nasi sudah menjadi bubur dan aparat penegak hukum khususnya dari pihak kejaksaan ini sampai turun dan warga Bapak sekarang dititipkan di sana. Harapan yang bisa disampaikan khusus kepada masyarakat Bulu Payung seperti apa nih Pak Kades? Istilah sudah menjadi bubur sebenarnya belum Mas. Karena ini masih proses gitu. Masih proses, masih dugaan-dugaan sehingga nasi yang sebenarnya itu bisa ditemukan, bukan nasi yang sudah menjadi bubur. Gitu loh. Artinya masih perlu ada evaluasi, masih ada perlu penelitian, pengecekan kembali terkait dugaan kerugian negaranya yang penting makanya. Tapi beberapa aset Stone Chrysler yang di lokasi ini memang sudah dipolis ya, artinya sudah ada pita dari kejaksaan. Itu disita atau bagaimana menurut penjelasan Pak Kades ini? Betul, itu memang polis kejaksaan. Artinya dari kejaksaan memang memolis kejaksaan itu biar aman gitu, aman karena itu semua menjadi barang bukti dan dari pihak kejaksaan dititipkan ke desa malah, dititipkan ke desa. Jadi terkait permasalahan ini saya yang duduk di pemerintah yang sekarang ini semata-mata tujuannya menyelesaikan sehingga terlepas dari tanggung jawab itu permasalahan itu memang kebijakan dulu di tahun 16, 17, 18. Kalau tahun 19 itu di pertengahan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Kades atas segala penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah yang paling terbaik ya tentunya siap. Bagi pemerintahan desa Bulu Payung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.